Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini Ibu akan menerangkan tentang contoh-contoh soal dari kelas 9, yaitu listrik statis. Minggu lalu Ibu sudah menerangkan ya tentang listrik statis, hukum Coulomb, terus medan listrik, serta beda potensial. Nah, minggu ini Ibu akan melanjutkan ke contoh-contoh soal listrik statis. Mari kita simak videonya. Langsung saja. Nomor 1. Sebutkan 2 contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Coba adik-adik ingat gak contohnya apa? Contoh dari listrik statis adalah misalkan kalau adik-adik bermain penggaris, terus adik-adik gosok ke tangan, kemudian ditempelkan di atas kertas, maka kertas dapat menempel ke penggaris. Itu merupakan salah satu contoh dari gejala listrik statis. Yang kedua contohnya, kalau kita setrika kerudung ya, tiba-tiba ada bunyi kretak-kretak gitu ya, kemudian bulu kita terangkat. Nah, itu juga termasuk dari gejala listrik statis. Kemudian yang ketiga, kalau kita bermain styrofoam, tiba-tiba ada styrofoam kecil yang menempel di tangan atau di baju, itu juga termasuk gejala dalam listrik statis. Paham ya adik-adik contoh-contoh listrik statis? Kemudian nomor 2, sebutkan 2 jenis muatan listrik dan apa yang terjadi jika muatan sejenis saling didekatkan. Masih ingat ya adik-adik, muatan itu pada benda ada 2. Ada bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Ada juga loh yang bermuatan netral. Tapi apa perbedaan ketiga benda ini? Kalau benda yang bermuatan positif itu adalah benda yang banyak protonnya dibanding elektronnya. Kalau benda yang bermuatan negatif, elektronnya yang lebih banyak dibanding protonnya. Benda yang bermuatan netral adalah benda yang memiliki elektron dan proton yang sama jumlahnya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa nih? 2 jenis muatan listrik, yaitu ada positif dan ada negatif. Bagaimana jika saling didekatkan? Oke, nomor 2 ya. Benda yang bermuatan positif itu dinamakan dengan proton ya. Proton, sedangkan negatif itu namanya adalah elektron. Jika antar muatan yang sejenis sih berarti kalau positif dengan positif didekatkan karena sejenis, maka akan terjadi tolak menolak. Jadi kalau sejenis itu tolak menolak. Tapi kalau berbeda jenis, maka akan terjadi tarik menarik. Jadi diingat-ingat, kalau kamu suka sama lawan jenis, wajar kan tarik menarik. Tapi kalau sejenis, cewek dengan cewek misalkan, kamu pasti akan menjauh atau tolak menolak. Ingat-ingat ya, benda yang sejenis akan tolak menolak, sedangkan berbeda jenis akan tarik menarik. Kemudian yang nomor 3, jika bandul C, benda C bermuatan positif, maka muatan dari A, B, D, E, F, G, H adalah, jadi udah aku gambar di sini ya. Jika bandul C ini bermuatan C tadi positif ya. Jika C ini bermuatan positif, maka benda-benda yang lain ini nanti bermuatan apa? Nah, kita pakai yang ini tadi ya. Kalau sejenis akan terjadi tolak menolak, kalau berbeda jenis akan terjadi tarik menarik. Nah, ini B dengan C apa? Tarik menarik ya, karena saling mendekat. Kalau tarik menarik berarti
berbeda jenis. Berarti di sini muatannya adalah negatif karena berbeda jenis tarik menarik. Lalu apa dengan A di sini? Saling menjauh ya. Kalau saling menjauh berarti terjadi gaya tolak atau tolak menolak. Nah, berarti di sini muatan bendanya adalah muatan negatif, sama sejenis ya. Jadi terjadi gaya tolak. Yang D ini terjadi tolak menolak juga. Berarti di sini sejenis dengan benda C. Sejenisnya berarti bermuatan positif, sehingga di sini terjadi gaya tolak. Kemudian yang ini saling mendekat ya. Kalau saling mendekat berarti berbeda jenis. Berarti dari positif, di sini beda jenis berarti negatif. Ini saling tarik menarik. E dengan F saling menjauh berarti tolak menolak. Berarti di sini sejenis ya, berarti negatif. F dengan G juga saling menjauh atau tolak menolak. Berarti di sini negatif. G dengan H juga berbeda jenis ya, sama karena dia juga seperti menolak ya ini ya. Berarti di sini juga sejenis, berarti bermuatan negatif. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kalian harus paham tentang muatan sejenis dan muatan berbeda jenis itu sifatnya bagaimana. Kemudian nomor 4. Bagaimana gambar garis gaya pada medan listrik berikut ini? Yang pertama, jika benda itu bermuatan positif dengan muatan positif. Yang kedua, jika benda itu bermuatan positif dengan bermuatan negatif. Berarti kita di sini disuruh menggambarkan nomor 4 ya tadi ya. Nomor 4 kita disuruh menggambarkan garis gayanya ya. Yang A, jika positif dengan positif. Ingat-ingat teman-teman di sini, kalau garis gaya benda bermuatan positif, maka garisnya adalah keluar. Ya. Kalau benda bermuatan positif, garis gayanya keluar. Kalau benda bermuatan negatif, garis gayanya adalah masuk. Berarti positif itu keluar, negatif itu masuk. Nah, gini ya. Caranya mengingat yaitu positif keluar, negatif masuk. PKNM. PKNM. Oke? Jadi positif keluar, negatif masuk ya. Positif keluar berarti garis gayanya keluar seperti ini ya. Nah, seperti ini garis gayanya. Karena positif dengan positif berarti terdapat gaya tolak di sini. Nah, ada tolakan seperti ini ya. Nah, jadi kesana garis gayanya juga keluar. Di sini ada tolakan seperti daerah tolak gitu ya, karena ini sejenis. Kemudian yang B, positif dengan negatif. Kalau positif dengan negatif, maka akan terjadi apa? Terjadi gaya tarik menarik karena berbeda jenis. Positifnya keluar, negatifnya masuk. Berarti dari positif masuk ke negatif. Ini ya, keluar dari positif masuk ke negatif, keluar dari positif masuk ke negatif. Nah, ini ya teman-teman garis gayanya. Jadi ingat-ingat ya, kalau positif itu garis gayanya keluar, kalau negatif garis gayanya masuk. Nomor 5. Dua muatan masing-masing IA-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 kolom dan IB-nya 7 kali 10 pangkat min 5 kolom, terpisah sejauh 30 cm. Jika konstanta elektrostatisnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom, tentukan gaya kolomnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya kolom. Masih ingat ya teman-teman rumus gaya kolom? F sama dengan K-ku loro. Oke?
Nah, sekarang di sini diketahui dulu. Yang diketahui adalah Phi A sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Phi B-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 5 kolom. Jaraknya 30 cm ya. Konstanta elektrostatisnya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah F, gaya kolomnya. Ditanyakan gaya kolomnya. Oke, F sama dengan, jawab ya. F sama dengan, rumusnya ingat ya, K Q F U kuadrat. Sini Q A Q B. Nah, gini. K-nya berapa di sini? K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Qi-A-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian Qb-nya 7 kali 10 pangkat min 5 dibagi 30 cm. Nah, sentimeter harus dirubah menjadi meter. Berarti di sini dijadikan meter harus dibagi 100. Berarti nanti jadinya adalah 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Gini ya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Jangan lupa R-nya harus dikuadratkan. Oke, sekarang kita hitung. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 7 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3 kuadrat adalah 9 dikali 10 min 1 kuadrat. Kalau ada perpangkatan seperti ini tinggal dikalikan, berarti min 1 kali 2. Berarti di sini 10 pangkat min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah ada yang bisa dicoret? Ada ya, ini ya, seret. Nah, supaya gampang ya. Di sini tinggal berapa nih? 6 kali 7 ya. 6 kali 7 itu adalah 42. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan 10 pangkatnya ya. Berarti di sini sukunya 10, 10, 10, tapi pangkatnya yang berbeda. Oke, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 5 ini ya. Dibagi 10 pangkat min 2. Sendirikan ya supaya gampang. Berarti di sini yang 6 kali 7 tadi 42, tinggal kalau ada suku seperti ini sama, sukunya 10, kalau pangkatnya itu dikalikan, berarti nanti harus dijumlahkan. Berarti kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Berarti di sini 9 dikurangi 5 dikurangi 5 atau 9 dikurangi 10. Berarti 10 pangkat min 1 ya. 9 dikurangi 10 atau punya hutang 10 dibayar 9. Berarti hutang kita tinggal 1 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, berarti 42 dikali, kalau ada sukunya sama 10 tapi dibagi, pangkatnya harus dikurangi. Nah, berarti di sini dikurangi. Min 1 dikurangi min 2, berarti min 1 plus 2. Berarti punya hutang 1 dibayar 2, berarti sisa 1 ya. 10 pangkat 1 berarti 420, atau bisa ditulis 42 kali 10 berarti 420. Karena F atau gaya kolom yang ditanyakan satuannya adalah Newton. Nah,
jadi teman-teman harus ingat ya, di sini rumusnya F K I ku loro ya, F K I A I B dibagi R ku kuadrat. Oke, sekarang dilanjutkan ya ke nomor 6. Muatan M dan N adalah 3 kali 10 pangkat min 5 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 5 kolom. Kedua muatan didekatkan menghasilkan gaya kolom sebesar 240 Newton. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 jarak antar muatan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak antar muatan. Berarti di sini misalkan ada benda M sama benda N ya. Ini muatan IM, ini muatan IN. Itu didekatkan, dia menghasilkan gaya kolom F-nya sebesar 240 Newton. Kemudian Qm-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Qn-nya 8 kali 10 pangkat min 5 kolom. Jika K-nya 9 kali 10 pangkat 9, jarak antar muatan. Berarti yang ditanya adalah jarak, berarti N ya. Jarak antar muatan ini tuh berapa N-nya? Nah, yang ditanya adalah jarak antar muatan M dan N. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Masih ingat ya rumusnya tadi apa? Yaitu F sama dengan K I1 I2 dibagi R kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanyakan itu R-nya? Kita pakai pedoman ini. Nah, F di atas kaki 1 I2 R kuadrat. Jadi kalau yang ditanyakan F, F-nya tutup ya. Berarti Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Kalau yang ditanyakan R kuadratnya, berarti tutup ya ini. Berarti tinggal apa? Tinggal Q1 Q2 dibagi R. Q1 Q2 dibagi R. Nah, seperti ini. Berarti di sini langsung jawab aja ya. Jawab R kuadrat sama dengan K IM bagi F. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa Q-nya? Ini ya. Ini M dulu terus N. M-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 dikali 8 kali 10 pangkat min 5. Q-nya 8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dibagi F. F-nya berapa? F-nya adalah 240 Newton. 240 Newton ya. Oke, sekarang kita hitung ya di sini. Supaya gampang, kita coret yang sama dengan bawahnya ini ya. Ini 3 kali 8 bisa ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 8 itu kan 24 ya. Pangkatnya 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 5 ya. Minimanya 2 ya, ini dikalikan 24 dibagi 240. Ini dicoret bisa ya. Berarti yang di bawah tinggal 10 pangkat 1 ya. Oke, kemudian berarti tinggal koefisiennya tinggal berapa? Tinggal angka 9. Kemudian pangkatnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat 1. Berarti 9 dikali
pangkatnya itu kalau perkalian pangkatnya maka dijumlahkan. 9 dikurangi 5 4, 4 kurangi 5 min 1. Kemudian min 1 di sini ya. Ini tadi 10 pangkat min 1 dikurangi, berarti kalau pangkatnya dibagi maka pangkatnya nanti harus dikurangi ya. Kalau pembagian seperti ini, kuadrat bilangan kuadratnya seperti ini, berarti min 1 dikurangi 1 gini. Tadi hasilnya min 1 ya. Min 1 min 1 berarti 9 kali 10 pangkat min 1 min 1 min 2 ya. Pangkat min 2. Nah, karena di sini masih bentuk R kuadrat, untuk menghilangkan R kuadratnya maka harus diakarkan. Kalau di sini diakarkan maka nanti hasilnya kan R ya. Di sini juga diakarkan gitu. Nah, berarti R sama dengan 3, akar 9 itu 3. Kalau akar 10 pangkat min 2 berarti akarnya itu sama saja dengan setengahnya. Setengah dari min 2 adalah min 1. Berarti di sini 10 pangkat min 1 atau M-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 itu sama saja dengan 0,3. Satuannya kalau jarak itu adalah meter. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 7. Jika beda potensial titik petir ke atap rumah sebesar 100 volt, maka energi yang dibutuhkan petir dengan muatan 100 kolom adalah. Nah, sekarang kita berhubungan dengan petir atau beda potensial. Rumusnya masih ingat ya, beda potensial itu apa? Kita langsung kerjakan ya. Diketahui apa ini? Volt. Berarti kalau volt itu satuan dari beda potensial, simbolnya adalah V. 100 volt. Ingat-ingat ya, beda potensial itu V, satuannya volt. Kemudian dibutuhkan muatan sama seperti yang di kaki peluru tadi ya. Kalau muatan itu simbolnya mesti Hi. Berarti Hi-nya adalah 100, satuannya adalah kolom. Ingat-ingat ya, muatan satuannya kolom, simbolnya Hi. Beda potensial, satuannya volt, simbolnya V. Yang ditanya adalah mana tadi? Energi yang dibutuhkan. Berarti W. Energi yang dibutuhkan itu adalah simbolnya W. Ingat-ingat ya, W. Nah, jawab. Rumusnya apa teman-teman, masih ingat tidak? V ya. Nah, V sama dengan W dibagi Hi. Ini rumus dari beda potensial. Kalau yang ditanyakan W, berarti V dikali Hi. Ingat-ingat ya segitiganya. Ini ya. W, V, Hi. Kalau yang ditanyakan V, maka W dibagi Hi. Kalau yang ditanyakan W, berarti V dikali Hi ya. V dibagi Hi, W berarti V dikali Hi. Kalau yang ditanyakan Hi gimana? Berarti Hi sama dengan W dibagi V. Ini ya. Berarti V-nya berapa? V-nya adalah 100 volt. 100 volt, V-nya adalah 100 kolom. Berarti gampang ya, 100 dikali 100 berarti energinya adalah 10.000 joule. Satuannya usaha itu adalah joule. Paham ya teman-teman di sini? Jadi ingat-ingat, BVI
V sama dengan B bagi V sama dengan B dibagi V. Ini untuk beda potensial. Oke, sekarang nomor 8 ya. Sebuah titik bermuatan V berada di titik P dalam medan listrik sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Jika besar muatan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, maka besar medan listrik P adalah, oke, di sini nomor 8 ya tadi. Yang diketahui di sini apa tadi? Ini ya, gaya sebesar. Berarti kalau gaya itu simbolnya adalah F. F-nya 0,05 Newton. Jika besar muatan, berarti kalau muatan itu V ya, 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ya, betul ya. Satuannya kolom. Yang ditanyakan adalah medan listriknya, berarti E. Nah, berarti di sini adalah medan listrik. Teman-teman masih ingat nggak medan listrik itu rumusnya apa? Jawab. E sama dengan F dibagi V ya. Ini rumus dari medan listrik. E itu medan listrik, F itu adalah gaya kolom, V ini adalah muatan. Berarti F-nya berapa? F-nya di sini mana ini ya? 0,05 itu sama saja dengan 5 kali 10 pangkat min 2 Newton ya. Ini aku rubah dalam bentuk gini ya. 5 kali 10 pangkat min 2 Newton. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 Newton dibagi V-nya berapa di sini? V-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ini dicoret bisa ya, berarti 1 kali pangkatnya dikurangi ya, karena di sini pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Min 2 dikurangi min 4 sama saja dengan min 2 plus 4. Berarti punya utang 2 dibayar 4, berarti sisa 2, berarti 10 pangkat 2 ini ya. Satuannya apa? Newton per kolom atau 100 Newton per kolom. Ini adalah medan listriknya. Jadi medan listrik dari muatan P yang berada di titik P itu adalah sebesar 100 Newton per kolom. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, di sini ada 3 rumus dalam listrik statis, yaitu gaya kolom, kemudian beda potensial, dan medan listrik.